Oke, saya lanjutkan ya untuk materi hari ini tentang perilaku organisasi. Nah, jadi di perilaku organisasi itu bagaimana individu atau kelompok itu beraktivitas, bereaksi, kemudian bertindak dalam suatu organisasi untuk mencapai kinerja yang tinggi, hasil yang maksimal. Itu ada beberapa pengertian tentang perilaku organisasi ya. Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku organisasi itu? Nah, yang pertama adalah peningkatan kepuasan kerja. Peningkatan kepuasan kerja itu juga mempengaruhi perilaku individu dalam organisasi. Kemudian mengurangi ketidakpuasan ya. Biasanya kalau orang bekerja itu pasti mereka tujuannya untuk melakukan sesuatu agar bisa mendapatkan apa yang diinginkan, akhirnya dia puas seperti itu. Ya. Kemudian perilaku organisasi ini juga merupakan bidang terapan yang mempelajari tingkah laku, perilaku manusia, organisasi, sehingga sebagai individu atau anggota kelompok ini bisa bersama-sama dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, di slide saya ada pengertian perilaku, kemudian ada konsep-konsepnya, organisasi itu apa, perilaku, kemudian model-model perilaku organisasi, ya. Kemudian sistem yang harus mempengaruhi perilaku kita untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan norma-norma bisa mendorong terjadinya keselarasan tujuan atau goal congruence. Nah, keselarasan tujuan. Keselarasan tujuan itu apa? Jadi antara pimpinan organisasi dengan anggotanya itu memiliki tujuan yang sama. Dalam satu kapal itu harus ada tujuan yang sama, jangan sampai ada yang tujuannya ke barat, ada yang tujuannya ke timur. Nah, itu nanti menjadi benalu ya dalam organisasi. Nah, aspek-aspek dalam tingkah laku manusia itu apa saja? Nah, aspek-aspeknya dalam tingkah laku manusia ini adalah bagaimana pengaruh manusia itu terhadap organisasi, bagaimana dia merasakan adanya kepemilikan sense of belong dalam organisasi itu, merasa memiliki, ya, merasa memiliki. Oh ya, kalau perusahaan ini kalau bangkrut saya juga merasakan sedih seperti itu ya. Kalau ini nanti sukses juga nanti saya ikutan mendapatkan bonusnya. Nah, itu. Jadi kita sebagai anggota organisasi itu harus mengikuti SOP atau standar of prosedurnya seperti apa. Nah, mungkin dalam contohnya ya, dalam organisasi BEM kita, atau mungkin dalam HMJ, atau mungkin dalam Fakultas Ekonomi, itu memiliki perilaku, ya SDM-nya memiliki perilaku yang berbeda-beda. Ada yang hanya tujuannya untuk mendapatkan keuntungan atau uang saja dalam bekerja, tapi ada juga yang untuk aktualisasi diri, dia tidak memperhatikan berapa gajinya, yang bisa bekerja dengan baik dan bisa memajukan organisasi, itu yang penting. Nah, kita harus mencari SDM yang benar-benar dia mau kerja, jangan hanya orientasinya pada money oriented. Nah, tujuan dari organisasi itu apa ya secara umum? Untuk mencapai merealisasikan keinginan dan cita-cita dari masing-masing anggota organisasi. Jadi dalam perusahaan atau badan organisasi itu dia mempunyai visi dan misi. Dia punya keinginan, punya cita-cita agar nanti bisa berhasil tujuan organisasinya. Kalaupun misalnya yang kedua bisa mendapatkan keuntungan penghasilan bersama-sama. Kalau nanti dalam tempo bulan ini bisa mendapatkan laba yang maksimal, akhirnya juga mendapatkan bonus seperti di perbankan ya, misalnya capaian tabungannya juga tinggi, capaian kreditnya tinggi, tidak terjadi kredit macet, akhirnya apa? Karyawannya diberikan bonus. Kemudian selain mencapai dan merealisasikan keinginan mendapatkan keuntungan adalah mengatasi terbatasnya kemandirian
dan kemampuan pribadi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, tujuan bersama itu apa ya? Yaitu tadi untuk keberlanjutan, keselarasan tujuan agar nanti bisa survive. Ya. Kenapa kita harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan seperti itu? Kenapa kita harus mempelajarinya? Karena perilaku dari kita sendiri ini berbeda-beda. Seperti itu. Nah, nanti di akhir kuliah nanti akan ada sesi diskusi ya. Kemudian ini ada juga berdasarkan beberapa ahli perilaku organisasi ini juga, ini berdasarkan kompas.com ya. Tadi menurut beberapa ahli dalam buku, kalau ini dalam di web kompas.com, bagaimana cara individu atau kelompok itu berperilaku dalam organisasi. Kenapa kita harus mempelajari perilakunya? Seringkali ini ditujukan untuk apa? Untuk memecahkan masalah dalam lingkup organisasi itu, dalam lingkup manajemen itu. Nah, pada intinya memang perilaku organisasi ini memang berkaitan dengan pengendalian tingkah laku para anggotanya dan upaya mencari dan meramalkan bagaimana perilaku individu itu berpengaruh pada usaha yang akan dicapai dalam organisasi. Nah, jadi intinya ini perilaku ini berkaitan dengan pengendalian tingkah laku kita pada unit organisasi, tingkah laku antara atasan dan bawahannya, untuk mencari dan juga meramalkan perilaku tiap individu yang berpengaruh pada usaha yang ingin dicapai dalam organisasi. Nah, ini tujuannya untuk apa sih sebenarnya gitu. Kemudian dalam buku Butar-Butar dan kawan-kawan tahun 2021, perilaku organisasi itu adalah studi yang berkaitan dengan perilaku individu dan kelompok atau organisasi yang menunjukkan pengaruh antara individu dengan organisasi maupun sebaliknya. Nah, secara sederhananya, secara mudahnya biar kita bisa mengetahui perilaku organisasi ini adalah mengkaji tentang perilaku dan hubungan para anggota organisasi sebagai upaya mencapai tujuan yang diinginkan. Tuh. Kemudian ada beberapa lagi yang mengatakan tujuan dalam perilaku organisasi menurut Maxent dan Glinau. Yang pertama adalah agar bisa memahami dan menjelaskan berbagai kejadian yang terjadi dalam organisasi. Karena setiap hari itu pasti terjadi kejadian-kejadian dalam organisasi. Seperti dalam laporan keuangan kan ada transaksi setiap harinya kita catat dan sebagainya. Tapi kalau ini perilaku organisasi ini pasti ada kejadian-kejadian. Oh, ini ada yang tidak disiplin misalnya. Kemudian dalam organisasi itu ada yang mogok kerja misalnya, ada yang demo misalnya. Nah, ini hal-hal ini tujuan kita mempelajari perilaku organisasi agar kita bisa memahami dan menjelaskan berbagai kejadian yang terjadi dalam organisasi. Yang kedua, mempelajari perilaku itu bisa mengendalikan perilaku dalam organisasi. Oh, kalau dia suka marah, akhirnya kita ingatkan, jangan marah-marah dong. Kita harus bisa menyelesaikannya dengan kepala dingin. Ini untuk mengendalikan perilaku dalam organisasi. Seperti itu. Nah, ini sedikit cerita tentang perilaku organisasi ya. Ini akan saya lanjutkan lagi nanti dengan penyusunan anggaran, dan di akhir sesi nanti akan saya berikan pertanyaan untuk saya ambil nilai keaktifan di kelas. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Selamat pagi. Ini saya isi di konten saya di YouTube biar nanti bisa kalian baca di rumah atau didengarkan, maksud saya didengarkan di rumah untuk mahasiswa yang belum join di Google Meet saat ini. Oke, thanks very much for your attention. Oke, next. Oke. Kita kembali lagi ya untuk perilaku organisasi itu. Nah, tujuan kita mempelajari perilaku ini adalah bagaimana kita bisa memahami dan menjelaskan berbagai kejadian dalam organisasi. Karena setiap hari itu pasti ada kejadian-kejadian tertentu yang kadang-kadang kita tidak tahu ya, terjadi kejadian apa dalam organisasi itu. Mungkin terjadi selisih pendapat, ada yang terjadi konflik, mungkin perbedaan opini dan sebagainya. Nah, yang kedua itu
menjelaskan kejadian itu dalam organisasi dan bisa mengidentifikasi masalah-masalah apa yang terjadi, kemudian kita problem solvingnya seperti apa, pemecahan masalah seperti apa. Kemudian yang ketiga itu mengendalikan perilaku dalam organisasi. Tadi kan sudah dijelaskan ya, kejadian-kejadian apa saja yang terjadi pada hari itu, kemudian diidentifikasi sampai itu dikendalikan perilakunya agar bisa stabil dan comfort sehingga bisa mengurangi terjadinya konflik-konflik. Itu ya. Jadi sederhananya adalah bagaimana interaksi antara perilaku dalam anggota organisasi itu bisa berjalan dengan baik, saling mengendalikan emosi, bisa mengendalikan perilaku masing-masing sehingga bisa mencapai tujuan. Oke, itu tentang perilaku organisasi. Nanti bisa ditulis di kolom chat ya untuk interaksi tanya jawab. Terima kasih. Thank you very much for your attention. See you in the next channel.